Oke, jadi kita di sini akan bicara perihal tentang yang pertama yakni konflik individual. Konflik individual dapat kita artikan sebagai konflik yang terjadi di dalam mental. Jadi, konflik individual ini merupakan suatu konflik yang dapat kita korelasikan sebagai konflik yang terjadi dalam diri seseorang yang diakibatkan oleh suatu hal. Ini dapat berupa suatu pilihan yang berbeda dengan kata hati. Konflik individual pada umumnya lebih bersifat informal, yakni secara tersembunyi, kemudian melakukan tindakan negatif, sabotase, dan lain sebagainya. Semisal contoh, seorang yang menyesali menjalani profesi sebagai seorang kriminal. Tentunya dalam diri orang tersebut, dia mengalami suatu kontraksi secara internal dengan nilai dan moral yang ada di dalam dirinya, dengan tekanan ekonomi keluarga yang harus dipenuhi. Oke, penjelasan lo good banget bro. Tapi bisa nggak gue minta tolong intensitas volume suaranya ditingkatin lagi dong biar penonton juga bisa dengar. Maaf nih Bung Jamal, suara saya kurang terdengar jelas. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian konflik kolektif itu sendiri. Apa itu konflik kolektif? Konflik kolektif merupakan konflik yang melibatkan banyak orang, tentunya memiliki kepentingan serta tujuan yang sama pula. Konflik ini biasanya memiliki dorongan yang jauh lebih kuat bila kita bandingkan dengan konflik individual. Individual yang tergabung dalam konflik ini umumnya memiliki tingkat solidaritas dan kebersamaan yang kuat pula. Konflik ini memiliki jumlah anggota yang banyak serta memiliki tingkat emosi yang sangat tinggi dan memiliki sifat yang bisa kita klasifikasikan jauh lebih rumit daripada konflik individual itu sendiri. Wah bener banget tuh, sama kayak gue dulu waktu pertama kali ikut basis gitu, ikut tawuran antar pelajar, gue juga sering gitu, solid gitu sama teman-teman gue nyerang kelas sebelah, gue nyerang sekolah sebelah bahkan. Itu pun kita itu solidaritasnya tinggi kayak gitu loh. Dan walaupun secara basic dan secara skeptis gue itu belajar dari jalan, di sini gue juga mendapatkan ya sedikit pencerahan lah dari penjelasan yang lo terangkan tadi. Good boy. Oke, next. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan suatu pandangan teoritis dari seorang ahli, yakni Ralph Davredov. Ralph Davredov mengklasifikasikan konflik menjadi beberapa kategori. Di antaranya yang pertama yakni konflik peran. Konflik peran merupakan suatu kondisi di mana seseorang menyadari kenyataan tidak sesuai dengan peranannya dalam kehidupan nyata. Semisal seorang pekerja yang dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan kendati di luar daripada tanggung jawabnya itu sendiri. Berikutnya yakni konflik kelompok sosial. Konflik kelompok sosial terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam upaya mencukupi kebutuhan kelompok tersebut. Semisal contoh, yakni konflik antara pemerintah dengan kelompok masyarakat yang tidak terorganisir, seperti halnya aksi demonstran. Berikutnya yang ketiga yakni konflik antara kelompok yang terorganisir dengan kelompok yang tidak terorganisir. Konflik ini biasanya terjadi pada aksi unjuk rasa di mana polisi berperan sebagai kelompok yang terorganisir dan masyarakat berperan sebagai suatu kelompok yang tidak terorganisir. Oke, next. Berikutnya yakni konflik antar satuan nasional. Konflik ini disebut juga konflik antar kepentingan organisasi, misalnya politik dengan RT, RW, desa, hingga tingkat nasional. Serta yang terakhir yakni konflik antar agama. Konflik ini sering terjadi pada zaman dahulu saat konsep toleransi masih belum diindahkan. Oke, next. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan konflik berdasarkan tujuan daripada kelompok itu sendiri. Yang pertama yakni konflik fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi itu sendiri dan bersifat konstruktif. Konflik ini sangat diperlukan dalam suatu organisasi karena dapat memperbaiki kinerja dan performa suatu kelompok apabila dikelola dan dikendalikan dengan baik. Semisal contoh studi kasus tentang seorang manajer yang mengalami masalah dalam penyaluran dana guna meningkatkan penjualan. Oke, next. Berikutnya yang kedua yakni konflik disfungsional. Menurut Haryanta dalam Kamus Sosiologinya tahun 2010, konflik disfungsional merupakan suatu konflik yang cenderung menghambat tercapainya suatu tujuan dalam organisasi dan memiliki karakteristik sifat deskriptif atau merusak. Konflik ini tentu keberadaannya tidak dapat dipungkiri dalam suatu organisasi dan masyarakat. Oleh sebab itu, konflik ini sangatlah perlu dihindari dalam suatu masyarakat karena dapat merugikan individu, masyarakat, maupun kelompok dan organisasi. Berikutnya yang ketiga yakni konflik diagonal.
Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi pemerintahan atau organisasi lainnya yang disebabkan karena adanya ketidakadilan dalam pemerataan dan pengalokasian sumber-sumber daya organisasi kepada seluruh satuan unit kerja di dalam organisasi tersebut. Oke bro, tadi kan lu sempet jelasin tuh jenis-jenis konfliknya yang ada vertikal, horizontal, diagonal lah. Yang gue tanya ini cuma satu sih, gue minta tolong lu jelasin deh. Kan kadang tuh konflik itu ada yang orang itu tahu ya, ada orang tuh nggak tahu. Nah kayak gimana tuh? Mungkin lu bisa bantu gue jelasin. Gue soalnya masih bingung di sana bro. Oke, berikutnya yakni jenis konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Secara konseptual, konflik ini diklasifikasikan menjadi dua buah kategori, diantaranya konflik terbuka dan konflik tertutup. Secara harfiah, konflik terbuka adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak, termasuk warga negara tersebut. Semisal contoh, konflik antara Israel dan Palestina. Hal ini disebabkan karena konflik tersebut diketahui oleh seluruh pihak, termasuk juga pihak Indonesia. Bahkan, pihak Indonesia tak henti-hentinya mengadakan penggalangan dana untuk membantu korban daripada peperangan tersebut. Ya oke, berikutnya yakni konflik tertutup. Konflik tertutup merupakan kebalikan daripada konflik terbuka, yang dimana konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh seluruh pihak. Namun secara konseptual, konflik tertutup merupakan suatu konflik yang hanya diketahui oleh pihak yang terlibat saja. Seperti halnya contoh, konflik antara internal keluarga atau internal sekolah, yang dimana sebagian pihak yang terlibat dalam konflik tersebut mengetahui bahwasanya pada saat itu terjadinya konflik. Namun, pihak yang tidak terlibat justru tidak tahu bahwasanya pada saat itu telah terjadinya konflik. Nah bagus tuh. Sempat gue pikir-pikir juga sih dari penjelasan lo. Kira-kira ada nggak jenis-jenis konflik atau termasuk ke dalam strata klasifikasi konflik itu ada yang ya dengan waktunya itu relatif singkat itu selesainya ya. Kadang pas gue tawuran ya, pas gue bawa basis itu ya pas gue lagi main nyayurin orang gitu, gue ngantam orang, ada polisi yang datang dan pada saat itu gue tiba-tiba dipaksa stop gitu, dan gue langsung nge-hold diri sama teman-teman gue. Ada nggak kira-kira penjelasan lebih rincinya terkait dengan klasifikasi yang lo jelaskan tadi? Oke, next. Berikutnya saya akan menjelaskan konflik berdasarkan waktu. Secara konseptual, konflik ini diklasifikasikan menjadi dua buah kategori, yakni konflik sesaat atau konflik spontan dan konflik berkelanjutan. Yang pertama yakni konflik sesaat atau konflik spontan. Konflik spontan dapat terjadi dengan waktu yang relatif singkat dan sesaat. Oke, next. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan konflik berdasarkan klasifikasi waktunya. Secara konseptual, konflik berdasarkan waktu dibagi menjadi dua buah klasifikasi pengertian fundamental. Yang pertama yakni konflik sesaat atau konflik spontan. Konflik spontan atau konflik sesaat bisa terjadi dengan waktu yang relatif singkat atau sesaat, yang disebabkan oleh adanya suatu faktor kesalahpahaman antara pihak yang berkonflik. Semisal contoh antara pihak yang beradu argumen atau beradu anggapan. Next yakni konflik berkelanjutan. Konflik berkelanjutan merupakan konflik yang relatif memakan waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan. Dalam upaya pemenuhan dan penyelesaian konflik ini diharuskan untuk melalui berbagai proses dan tahapan yang relatif rumit. Dan apabila konflik ini sudah selesai, tidak menutup kemungkinan pula akan muncul konflik baru sebagai suatu hukum faktor kausalitas dari konflik terdahulu. Semisal contoh konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Oke, next. Berikutnya yakni konflik tidak terkendali. Konflik tidak terkendali merupakan konflik di mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik, sehingga akibatnya dapat meluas. Konflik yang tidak dapat terkendali dapat menyebabkan munculnya kekerasan, sebagaimana contoh tidak terkendali seperti tawuran, demonstrasi yang berakhir ricuh, dan lain sebagainya. Berikutnya sekaligus menjadi yang terakhir yakni konflik berdasarkan sistematika konflik. Yang pertama yakni konflik non-sistematis. Konflik non-sistematis memiliki sifat yang acak di mana terjadi secara spontanitas dan tidak ada tujuan yang dicapai. Dalam konflik ini, pihak yang berkonflik tidak melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Salah satu contoh konflik non-sistematis adalah tawuran antar pelajar. Next yakni konflik sistematis. Konflik sistematis merupakan kebalikan dari konflik non-sistematis, di mana konflik tersebut telah direncanakan secara sistematis dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam konflik ini, pihak yang berkonflik melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dilakukan secara cermat, hati-hati, dan sistematis. Setiap tingkah laku salah satu pihak dianalisis secara cermat dan hati-hati agar memperoleh keuntungan bagi pihak lainnya.